ngebangunin dia supaya ayo kamu bisa, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa. Itu Terus kata-kata afirmasi yang setiap hari. setiap hari. Karena aku mainan mindset orangnya. Kamu bisa kok, kamu yakin kamu bisa, kamu sembuh. Aku bilang gitu. Ada cerita para puan. Punya suami yang hobi lari dan menemani suami menyelesaikan ajang lari 10K itu biasa. Yang jadi beda adalah kalau sang suami itu pernah mengalami stroke yang menyebabkan kelumpuhan di setengah badannya. Nah, itu baru berbeda. Cerita seorang suami ini yang bernama Alfa banyak diberitakan di berbagai media. Tapi sosok perempuan yang menemani, istri yang menemaninya, itu gak banyak diketahui orang. Tapi perempuan seperti apa sih yang akhirnya bisa membantu si pelari ini nih yang namanya Alfa untuk bisa melewati ujian seperti itu? Namanya adalah Maria Immaculata Windrati. Perempuan tangguh yang akrab dipanggil Indra ini membuktikan bahwa cobaan hidup yang terjadi pada suaminya tidak bisa menggadaikan kesetiaannya. Berbekal keyakinan pada Tuhan, janji pernikahan dan nasihat dari sang ibu, berbagai cobaan dan tantangan dihadapi oleh Mbak Indra sebagai seorang caregiver demi pemulihan suami. Gak usah berlama lagi, kita langsung dengarkan cerita inspiratifnya Mbak Indra. Halo Mbak Indra. Halo Mbak Indi, apa kabar? Kabar baik. Mbak Indra, terima kasih banyak ya buat Sama-sama. waktunya ya. Ini yang diantara kesibukan. Iya. Terus diminta diculik datang ke sini buat Betul. ngobrol-ngobrol. Hari ini sama benar-benar para gue puan. kosongin jadwalnya. Terima Meeting apa kasih nggak banyak jadi yang sore. Terima kasih banyak ya, itu namanya semesta mendukung. Betul. Mbak Indra, beberapa minggu lalu terima banyak link nih, link artikel. Link artikelnya itu soal gimana Alfa, Suaminya Mbak Indra, si Alfa ini from wheelchair to runner. benar, from wheelchair to runner. Terakhir kali di Borobudur Marathon 10K 10K yang pertama. 10K yang pertama. 10K yang pertama. Ambil merinding gue. Ya. Dan di awal tahun 5K. 5K yang ketiga kalau nggak salah. Di awal tahun 5K yang ketiga. Iya. Nah, dari mulai tahun lalu. Mbak, mungkin beritanya udah banyak beredar ya, dan lebih banyak dari sisinya bapak itu Alfa ya, tanpa mengurangi rasa hormat buat Alfa gitu. Tapi kita jadi penasaran ya, karena Alfa selalu bilangnya gini, kunci akhirnya gue bisa sembuh. Asik. Ya, itu kalau setelah gue baca gitu ya, setelah bahkan dia baca artikel di Kompas, ternyata emang titik gue sembuh itu adalah karena istri gue. Sedih. Not yet. Baru kita mulai. Oke. Tapi cerita dikit dong Mbak, kayak kalau dari sisinya Mbak gitu ya, waktu Alfa itu stroke, itu sebenarnya apa yang terjadi dari point of view-nya Mbak Indra? Awalnya tuh kita nggak pernah kepikir, nggak ada orang pikir ya dapat kena stroke segala macam. Aku baru pindah ke Surabaya, baru kerja sebulan, dan hari itu tuh tumben-tumbenan dia sepi, diem. Dari pagi maksudnya? Dari pagi. Jadi dia itu biasanya berisik, cerewet ya. Kind of tiba-tiba WhatsApp gue jam 10 pagi gitu. Aku lagi makan ini, lagi sarapan ini gitu. Hari itu dia tuh sepi sampai sore jam 4. Kok tumben? Biasanya nelfon. Biasanya berisik pokoknya. Bahkan di grup juga berisik. Hari itu sampai jam 6:30 gak ada kabar. Sampai di rumah jam 9 lebih seperempat, kondisi rumah udah gelap. Gelap, pintu terbuka, jendela terbuka. Pintu depan yang terbuka? Pintu depan terbuka, jendela semua terbuka. Dan gelap posisinya. Itu udah feeling gak enak. Apa yang pertama kali kepikiran pas ngelihat rumah gelap semua terbuka? Something happen. Aku gak tahu apakah pada satu disakit atau enggak, pokoknya something happen di rumah gitu. Masuk, nyalain lampu, dia udah kegeletak di lantai dekat kamar mandi. Lihat posisi mukanya sama badannya, udah langsung bilang, ini pasti stroke gitu. Udah perot. Udah kayak gitu ya. Kalau dari ceritanya Alfa, sebenarnya ternyata stroke itu terjadi malah sebenarnya agak di pagi ya Mbak? Pagi. Jam 9 after dia olahraga Tabata.
Oke. Mungkin karena secara itu high impact banget ya. Terus heart rate-nya juga tinggi. Iya. Dan dia kan emang punya darah tinggi dari umur 35. Dan harusnya minum obat sejak pagi dari pagi kan. Oke. Walaupun cuma 1 kali. Iya. Nah itu dia skip dulu, dia mau olahraga dulu. Oh, khusus di dari hari situ. itu aja? Hari itu doang. Oke. Kind of ironic ya. Tapi akhirnya ya udah dia skip dengan rate yang tinggi. Kena lah. Kalau misalnya dari jam kita ngobrol itu jam 9 pagi dia udah hilang. Jam 9 pagi dia udah hilang. Saya baru sampai rumah jam 9 malam. 12 jam, Mbak. Ya 12 jam dia merenggang nyawa. Saya juga gak tahu kayak gimana rasanya. Gelap, pasti dia takut. Sendiri gue. Gelap, dia juga takut pasti. Dan sendirian. Di rumah sendiri. Karena kan waktu itu kita baru pindah. Baru 1 bulan pindah ke Surabaya. Dan dia pasti takut gitu. Kalau dari ceritanya dia kayak bernegosiasi nyawa hidup sama Tuhan. Gimana maksudnya bernegosiasi? Jadi kayak jangan sekarang, saya masih harus. Dia punya beberapa keinginan yang dia pengenin. Kayak jadi ada beberapa hal yang aku belum bisa ini sama Indra, aku belum bisa ini sama orang tua. Dia juga punya cita-cita bawa bapak ibunya untuk melancong keluar Indonesia. Jadi banyak hal yang dipikirin. Nah, akhirnya dia nego sama Tuhan. Kasih saya kesempatan. Kalau saya berkesempatan, saya akan menjadi berkah untuk orang-orang. Nego 12 jam. Dan sampai datang dia masih hidup dan masih bisa diajak ngomong. Masih bisa diajak ngomong? Masih. Apa yang diomongin, Mbak? Saat itu cuman, kamu kena stroke ya? Iya, gitu doang. Terus tolong telepon temanku. Jadi kita punya teman dekat di sana 1 orang. Kita telepon. Saya bilang sama dia, ketemu di rumah sakit ini, Alfa kena stroke. Saat itu nggak ada siapa-siapa, tetangga nggak ada, depan rumah juga sepi, samping rumah juga sepi. Kayak udah yang, ini gimana cara gue ngebawa dia ke rumah sakit gitu. Terus posisinya adalah langkah pertama aku harus memindahin dia dulu ke tempat tidur. Gimana cara bawanya? Aku bilang sama dia, ini kamu dingin, agak kaku. Aku ambil peniti, karena aku selalu punya peniti di rumah. Itu aku tusuk tangannya. Yang paling aku ingat adalah aku nusuk di jempol. Karena ibuku perawat bilangnya jempol itu nadinya paling gede. Tusuk di jempol, darahnya tuh keluar yang cepet zet gitu. Ngalir dengan cepatnya, agak sedikit muncrat. Dari situ dia mulai anget tuh badannya. Udah mulai anget, udah mulai. Aku nggak tahu apakah tekanan kapiler si nadinya itu jadi lebih turun. Akhirnya udah mulai anget. Aku bisa angkat dia. Kalau dinalar badannya segede gitu, aku nggak akan bisa ngangkat. Tapi waktu itu aku bisa ngangkat. Taruh tempat tidur. Itu mujizat pertama. Mujizat kedua adalah pada saat aku keluar, ini gimana cara bawa dia ke mobil untuk bawa ke rumah sakit. Itu sampai di depan, udah sepi, udah waktu itu jam 10-an lah ya, karena aku datang jam 9 kan. Bingung di depan. Gak lama tetangga sebelah datang, 2 orang. Kita bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit udah, orangnya cuma bilang, Bu ditungguin gak? Gak usah, saya ditinggal aja. Ditinggal, saya masuk ke dalam rumah sakit, masuk ke IGD. Di kepala saya adalah, ini gimana caranya tindakan. Waktu itu pandemi. Pandemi baru sebulan. Berarti 2020 ya, 2020 April, gue ingat banget. Tanggal 21. Itu benar-benar pandemi. Dan gak bisa ngapa-ngapain. Bingung dong gue. Udah. Abis itu datanglah 1 orang suster. Ibu harus administrasi segala macam supaya bapak bisa ditindakan. Oke, gimana caranya? Ibu harus deposit 35 million, waktu itu 35 juta harus deposit. Bingung dong. Saat itu juga harus kalau deposit. mau ada tindakan. Kalau mau ada tindakan. Itu udah sekitar jam 11 kalau nggak salah. Jam 11 tanggal 12 malam, temannya datang, temannya yang tutup kemarin. Aku telepon tadi. Udah datang, gimana Ndra? Gini. Waduh, kalau jam segini susah. Aku pun juga nggak bisa ngeluarin deposit kan, butuh semalam juga kan pasti. Gimana ya? Telepon kakakku. Aku ngobrol sama kakakku, aku bilang, kondisi gini. Wah, nggak bisa kalau sekarang. Ya udah, seada-adanya. Waktu itu aku cuma punya duit, mention duit boleh ya? Boleh dong. 3 juta. Ahli cuma 3 juta. Udah pasrah. Tuhan, gue cuma berserah sama lu. Dah, anjir merinding. Dah, terus aku datang ketemu susternya. Susternya gimana? Saya baru pindah lalala. Sebentar ya Bu, dia masuk. Terus saya keluar lagi, saya telepon kakak saya yang di New Zealand. Nggak bisa, Dra, kalau jam segini. Even though di sini udah jam 7 dia bilang gitu kan, jam 6. Ya udah, oke. Nanti secepatnya gue akan kasih tahu dia bilang gitu kan. Jadi 2 orang kakakku ini yang tahu yang pertama. Orang tuaku belum ada yang tahu, orang tuanya Alfa juga nggak ada yang tahu. Sengaja aku keep saat itu. Udah,
Susternya datang, tapi ganti. Mhm. Lah kok ganti? Gue bilang Iya. gitu kan. Ibu dari mana? Cerita lah, abis itu ini gimana? Saya harus tindakan suami nih. Udah sejam nih, didiemin aja. Mhm. Ibu baru pindah ya? Nggak tahu kenapa, dan nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba kita ngobrol. Mhm. Iya, saya baru pindah kerja di kantor, aku sebut kantornya A gitu kan. Terus dia kaget. Oh, ibu di kantor ini? Kenal, dia menyebutkan satu nama tim aku. Kenal mas ini? Oh, kenal, aku bilang Iya. gitu. Oh, itu yang kemarin ulang tahun kan, aku bilang gitu. Ah. This is another miracle yang mau gue ceritain. Dan dia masuk, dia keluar lagi. Ibu, untuk bapak deposit udah beres ya? Merinding. Untuk bapak deposit udah beres, bapak sudah bisa ditindakan. Dokter sekarang lagi on the way ke sini, dokter bedah syarafnya namanya Dr. Ashraf. Karena Dr. Ashraf ditelepon sama salah satu dokter di Dr. Sutomo untuk segera ditindak. Wow, berarti itu udah ada banyak hal yang bekerja di belakang ya? Iya. Dokternya yang ada di telepon itu kan? Ya, jadi oke. Baik, silakan Mbak dikerjakan, aku bilang gitu kan. Udah, ibu juga ikut karena ini pandemi, ibu juga harus ditoraks gitu kan. Ya udah, aku ditoraks, semua selesai. Ini gimana ya, tanggungan dokter segala macam. Udah Bu, udah beres. Dari kantor belum bisa karena kan 1:30 pagi waktu itu udah. Mau nelfon Mas Saryanto juga nggak bisa kan? Iya. Pada tidur lah pasti gitu kan? Ya udah masuk, kelar, semua CT scan, jalan semua sampai sekitar jam 3:30, jam 4. Dokternya udah ada dengan kondisi, tau gak sih yang dia cuma pakai baju tidur sama robe-nya dokter. Ini udah baru pulang, dokternya baru pulang dari dinas luar negeri, baru sore. 1:30 pagi mau datang dengan kondisi seperti itu, urgent. Saat itu gue cuman yang oke, ini another miracle lagi berarti kan. Semua hasil nyampe, datang, Bu Indra, mohon maaf, Bapak harus dioperasi. Bedah otak dong. Iya, ini Bapak mengalami pendarahan otak, pecah pembuluh darah, ada darah di otaknya 60 mili. Cuma diem aja, cuman yang aku mesti ngapa ya gitu kan. Bisa nggak dioperasi dok? Bisa nggak dioperasi nggak dok? Kita tanya Bapak dulu kondisinya ya. Kalau kesadarannya bagus, memorinya bagus, kita nggak operasi. Alfa ditepok. Pak Alfa, dia jawab tapi lemah banget. Iya. Bapak tahu Bapak ngapain kesini? Iya dok, saya nganterin istri saya kerja. Lemah sekali, sangat lemah. Bapak tahu Bapak kenapa? Iya dok, saya kena stroke gitu. Dah. Oke ya Pak, saya mau tanya nih ya. Dari situ dokter menanyakan beberapa private question. Nama lengkapnya saya. Nama lengkap istrinya siapa? Kalau salah tuh hari itu, gue tinggal dia di rumah sakit. Bener dong, siapa yang lo sebut gitu kan? Gue tinggal telepon orang tuanya, halo nih anak lo sakit, gue gak mau ngurusin, selesai gitu kan. Untungnya nyebutnya bener. Sebutan nama gue lengkap. Oke. Nikah tanggal berapa? Kalau salah lagi, gue tinggal lagi dia. Udah, bener dong. Nah, ibu sukanya apa? Disebut lagi dong, bener. Terakhir adalah, kata ibu suka sepak bola. Iya. Tahu nggak nama klub ininya siapa? Kalau salah lagi, gue tinggal lagi. Dan dia bener, udah deh. Bu, Bapak kesadarannya masih bagus. Memori masih bagus, walaupun kondisinya lemah. Tapi tensinya masih tinggi banget. Kebayang, pada saat dia kena serangan, gue gak tahu deh, itu berapa tensinya. Karena pada saat dibawa ke rumah sakit, itu udah hampir 24 jam berarti ya. Karena kan udah subuh kan. Itu tensinya masih 197, bawah 135. Lu kebayang kan, pas serangan berapa gitu. Ya udah Pak, ya udah dok, berarti nggak dioperasikan. Nggak Bu, kita rawat intensif, cuman akan lama gitu. Jadi ini Bapak kondisi ada kelainan jantung sebenarnya dia ternyata. Jadi klep sisi jantung kirinya tuh agak iramanya nggak beraturan. Dan itu sesuatu yang baru ketahuan pada saat kejadian. Jadi cuman yang ya elah lo udah kena Hmm. stroke gitu kan. Ya elah lo udah kena stroke, jantung lo ternyata nggak beres juga, Ternyata, pusing dong gue gitu iya. kan. Ya udah kata dia, tapi ini bisa kok Bu, kita kasih obat gitu kan. Ya udah masuk ke ruang rawat. Karena pandemi gue nggak boleh nginep. Jadi gue hanya boleh tunggu di selasar. Tapi itu pas pandemi itu rumah sakit udah yang Udah. masuk masa yang kayak chaos, yang rame.
Susah kamar berarti susah susah. kamar. Dan ICCU-nya itu cukup penuh. Wow. Tapi rumah sakit itu adalah rumah sakit rujukan COVID. Mm. Bingung kan gue? Oh iya. Serem dong. Iya. Tapi ternyata diganti dipisah tower. Oke. Jadi untuk yang non COVID udah ada tower sendiri, yang COVID ada tower sendiri. Cuman kan pintunya Tetep tetap aja ya, bersambung iya, kan gitu. Jadi gak boleh nginep, gak boleh tidur di rumah sakit, Mhm. dan gak boleh nungguin pasien. Ah. Dan itu wanti-wantinya suster adalah ibu boleh masuk kalau dipanggil. Mau dipanggil sama suster, mau dipanggil sama dokter atau sama pasiennya. Oke. Jadi pas masuk saya cuma wanti-wanti sama Alfa, nanti kalau minum obat sama makan Mhm. aku dipanggil Oke. supaya aku tahu kondisimu kayak apa, kamu seperti apa, kamu masih bisa aku ajak ngobrol. Iya. Cuman yang tapi lemah sekali. Nah, hari itu dokter cuma bilang, ibu kita siapin obatnya ya. Udah masuk nih, udah masuk. Obat pertama adalah obat yang buat syaraf, Oke. which is agak sedikit kaget karena harganya luar biasa. Oke. Begitu dihitung, di kantor nggak diganti, di asuransi pun juga nggak diganti, Oke. karena dia dihitungnya adalah vitamin. Oh gitu. Aku udah nggak peduli, Mm. terserah deh dok, pokoknya gimana caranya kita mesti dapat obat. Dan itu memang obat bagus banget. Mhm. Harganya berapa satu pil? Mhm. Harganya sekitar 85.000. Oke. Dan dia butuh dalam satu hari 6 pil. Only one type of medicine. Mhm. Dia harus minum 4 tipe, 4 jenis. Wow. Dan itu sehari obatnya bisa sampai 2,5 sampai 3 juta. Oke. Nah, udah pasrah. Mhm. Tuhan, aku cuma bisa berusaha, aku cuma bisa berserah. Mhm. Apapun yang terjadi, lu yang kasih kuasa buat Mhm. gue. Saat itu ibu mertua, bapak mertua, dan ibuku belum ada yang tahu. Mhm. Yang tahu cuma kakakku yang laki-laki, kakakku yang perempuan, sama temennya dia yang nganter aku. Temennya pulang jam 1 karena gue suruh pulang. Pulang deh loh, daripada nanti lu yang sakit. Gue bilang gitu. Dan ini berarti udah masuk hari kedua di rumah sakit ya? Hari pertama tapi peralihan. Oh, oke. Karena kan dia masuknya malam tuh, dini hari. Jadi hari berikutnya itu udah jam 2 siang, udah mulai capek kan. Iya, Gue gak tidur. iya. Temennya dia datang tuh yang satu lagi. Mhm. Jadi kita punya 2 temen di sana deket. Dia gantiin aku untuk jagain Alfa. Iya. Dia kasih aku waktu untuk tidur. Oke. Tapi aku gak mau pulang ke kos-kosan. Ah, Aku tidur di mobil. trauma ya Mbak? Takut kalau ada apa-apa, Nggak waktunya keburu nggak ngejar. lagi. Oke. gak tau lah kan, Iya. orang gak tahu hidup kapan ya. Mhm. Aku tidur di mobil 2 jam, sudah selesai. Aku bangun, terus dia bilang, kenapa lo gak tidur aja langsung gitu kan. Nggak bisa gitu. Hari ini jam 3 biasanya Alfa mulai makan malam, jam 4 makan malam. Oke. Dipanggil lah hari pertama makan malam, kamu gimana? Dia cuma bisa ngelirik gitu, gitu. Dia tahu nggak siapa? Aku bilang gitu. Dia kalau mengaku bul gitu. Oh yaudah, aku taruh handphonenya, aku kasih dia denger lagu-lagu rohani. Iya. Aku kasih dia juga kayak power bank. Terus aku titip ke suster titip ya, supaya ini dengerin ke telinganya dia. Dan selama dia makan, kan gue nyuapin nih, Iya. ngobrol gue kayak biasa gitu. Terus yang, kamu masih takut? Masih, kata dia gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Dia sangat trauma dengan bunyi mesin yang tut Bunyi tut. ini ya yang buat yang buat heart ini, rate ya. heart rate betul. Takut banget. Dia takut gelap. Jadi kalau aku udah mau pulang, dia cuman yang gitu dong. Aduh udah yang, aduh pulang nggak nih ya gitu. Iya. Gitu dong. Pulang ya, aku nggak beringat sini, aku bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa. Aku ntar besok balik lagi kok. Aku bilang Iya. gitu. Cuma mengerang dong dia, gitu kan. Nah aku pulang. Jadi nomor handphone itu dua-duanya aku titipin ke dokter sama suster, dan aku kasih ringtone yang paling gede suaranya. In case, walaupun gue berdoa jangan sampai gue ditelepon gitu, jangan sampai gue ditelepon. Tapi ya you know lah, who knows bakalan kejadian gitu. Pulang. Setiap aku pulang pasti kayak gitu. Gitu. Terus itu dia kayak gitu selama 2,5 minggu di ICCU. Tapi aku selalu bilang sama dia, masih banyak yang belum kita lakuin bareng loh, aku bilang gitu. 1, lo masih mau traveling sama gue kan? Ayo, lo mesti bisa. Gitu. Kita belum kemana-mana, kita belum ngabisin waktu bareng. Terus balik lagi, gue kan suka sama bola. Jadi tahun itu 2020, cie. Ini kalau ada yang suka bola pasti bete.
Liverpool angkat piala Liga untuk pertama kalinya after 30 tahun. Iya. Nah, terus gue bilang, lu harus nemenin gue untuk bisa ngelihat gue lihat Liverpool angkat piala. Gue bilang gitu. 30 year, 30 tahun gue bilang gitu. Ayo lu mesti bangun, gue bilang gitu. Dan lu mesti nemenin gue juga tahun ini bakal double piala, gue bilang gitu. Terus dia bilang, iya. Dan itu aku rekam. Harusnya gak boleh. Yang direkam itu adalah omongannya Alfa ngejawab Iya. semua kata-katanya Dan aku Mbak Indra. ngomong. Aku ngomong sama dia jawab, aku ngerekam. Itu direkam. Harusnya gak boleh. Oh. Harusnya gak boleh. Tapi kenapa sih Mbak nggak boleh? Peraturan rumah sakit kalau Oh nggak gitu salah. ya. Oke. Nggak boleh. Dan itu begitu susternya tahu, aku langsung disuruh hapus. Oh gitu. Udah suruh hapus. Ya udah dihapus kan. Pulang. Seperti itu hampir 2,5 minggu. Ngebangunin dia supaya ayo kamu bisa, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa. Itu Terus kata-kata afirmasi yang setiap hari. setiap hari. Karena aku mainan mindset orangnya. Kamu bisa kok. Kamu yakin kamu bisa, kamu sembuh. Aku bilang gitu. Tapi dia selalu ketakutan. Kelihatan kok tangannya gemeter gitu kalau misalnya aku udah mau pulang. Terus kalau udah aku mau ninggalin dia pasti yang mengerang kesakitan lah kayak gitulah. Tapi balik lagi, aku besok balik. Aku 5:30 udah di sini. Jadi kamu kalau ada apa-apa kamu bisa panggil aku. Dan bener tiap hari 5:30 pasti udah balik. Udah duduk di sela-sela rumah sakit sambil kerja. Oke. Udah mulai sambil kerja, udah mulai meeting. Kalau orang bilang pandemi itu menyusahkan, buat aku membawa berkah sebenarnya. Iya. Orang WFH bener. Iya. Work from home, saya work from hospital. Iya, hanya sama. Tapi itu membantu gue untuk bisa take care dia, ngejagain dia, ngasih tahu dia bahwa dia harus recovery gitu kan. Hari berikutnya udah jalan seminggu, dokternya bilang ini darah di kepalanya udah mulai berkurang. Oh, oke. Dari yang 60 jadi tinggal 40-an mili. Oke. Dan itu ternyata butuh waktu lama ya ternyata Mbak. Tadi udah berapa tuh? Tadi ceritanya 2,5 minggu. 1,5 minggu. 1,5 minggu ya. Nah begitu keluar itu darahnya cuma tinggal sekitar di bawah 20. Oh oke. Keluar dari ICU. Kalau dari ICU. Nah orang tua belum ada yang tahu Mbak. Serius Mbak? Belum ada yang tahu. Tapi kenapa Mbak? Jadi ibuku yang tahu, ibuku yang pertama kali tahu. Hari keempat dia di ICU, ibuku nelfon aku pagi-pagi 4:30. Dia cuma bilang gini, aku tadi malam mimpi kamu pulang, tapi kamu nangis. Oke. Udah, pecah dong gue. Iya. Das. Nangis lah ini dengan sekejer-kejernya karena gue sendirian, gak ada orang gue ajak ngomong. Nangis dong gue, das. Ini tangisan. Kalau aku denger ceritanya Mbak Indra aja ya dari tadi ya, aku kayak merasa kayaknya itu ada banyak banget titik-titik momen yang kita itu bisa nangis. Nggak keluar. Oh ya Mbak. Dan nggak kepikir. Nggak kepikir sama sekali. Begitu ibuku yang nelfon, dia ngomong gitu, baru itu keluar, semua keluar. Kenapa nggak kepikir ya Mbak? Karena Mbak merasa nggak bisa. Gua harus itu. Iya ya. Gua harus A, B, C, D, E, F, G terus. Kalau nggak, dia gimana? Karena dia nggak ada siapa-siapa. Cuma tinggal gue doang di sini. Dia bergantung hidup sama aku kan. Udah. Tapi pada saat hari keempat dia udah mulai dirawat, aku udah mulai agak sedikit slow down. Ibu nelpon baru, das, keluar semua. Mama cuma bilang satu, kita nggak bisa datang. Kalau aku sebagai perempuan, aku nggak mau mikirin, aku bisa tinggal dia. Kamu mandiri, kamu punya pekerjaan baik, ngapain nyusahin hidup kamu? Tapi aku adalah seorang ibu, kata mama gitu. Ibu harus memberikan hal yang baik. Jadi aku tahu kamu bisa bertahan dan kamu pasti kuat. Gitu. Mama cuma bisa ngebantuin doa dari sini. Dia cuma ngebantuin doa. Udah. Itu udah aku udah nangis berurai air mata, udah sesenggukan gue udah gitu. Tapi abis itu aku mikir, oke, nangisnya sampai sini. Nangisnya sampai sini Yendra gitu. Udah keluar, udah lega. Lanjutin gitu. Karena waktu itu gue harus mikir obatnya dia gimana, dokternya dia kayak apa, bangunin mentalnya seperti apa. Udah banyak tuh di kepala gue yang ini di depan challenging banget nih gue bilang gitu. Udah 2,5 minggu keluar dari ICU. Itu adalah tantangan berikutnya sebenarnya.
That's the real challenge sebenarnya. Ketika malah keluar dari Karena begitu dia udah masa kritisnya hilang, masa kritisnya lewat, kan dia udah sadar nih. Mm-mm. Sadar, udah bisa ngomong sama orang dengan apa adanya gitu kan. Oh, oke. Udah bisa berinteraksi dengan normal. Iya. Kembali lagi, ibu mertua, bapak mertua belum ada yang tahu. Semua keluarga dari pihak Alfa belum ada yang tahu. Kalau ditanya, kenapa sih Londra kayak gitu? Iya. Alasannya cuma satu. Saya harus menjaga semua orang ini. Itu doang yang di kepala gue. Karena semua akan bertanya, ini harus gimana? Ini harus. Yang pertama adalah mereka bertanya, mereka pasti panik. Iya, Mereka nggak bisa datang ke Surabaya, iya. disuruh di Jogja. Lagi lockdown semua Betul. pada masa itu. Kalau gue ngomong, terus mereka nggak bisa kesini, yang ada pasti pikiran. Iya, Mereka juga udah sepuh-sepuh. iya. Ibu mertua di atas 60, Iya. bapak mertua di 70. Kebayang dong, Mhm, kalau mereka kenapa-napa, Mhm. sakit, mhm. gue bertanggung jawab atas mereka. Tapi Mbak sadar bahwa Mbak lagi menanggung beban. Sadar, tapi gue tahu, oh gue harus bisa, gue harus mampu gitu. Mhm. Dan saat itu nggak ada pergumulan apapun di dalam diri gue. Jadi nggak ada yang nolak, nggak ada apa, nggak ada. Mhm. Di kepala gue juga cuman pokoknya dia harus bisa, gue harus mampu, gue harus kuat. Wow, fokusnya di saat itu Itu. emang cuman satu hal doang Betul, karena gue pikir kalau gue harus bawa pulang dia dalam keadaan dalam peti jenazah, ya. Mhm, itu tanggung jawab gue lebih gila lagi. mhm, Gitu kan. Gue mesti ngomong apa sama bapak ibunya gitu kan. Aha. Itu aja udah. Itu lebih kepada apa ya, pikiran gue yang nggak bisa kayak gitu. Ya udah, gue nggak mau ngomong apa-apa, gak bilang apapun ke mereka, walaupun mereka nyari Mereka nyari nanya. dong, pasti nyari. Apa Mbak? Yang namanya ibu sama bapak pasti ngerasa dong. Iya. Dia cuma nanya, loh Alfa kok nggak ada ada terusin kabar. Dra gitu kan. Oh lagi bed rest. Mereka tahu kalau Alfa masuk rumah sakit, cuma aku bilang lagi bed rest. Oke. Lagi Mereka nggak tahu bed rest. kenapanya. Enggak. Lagi bed rest, tensinya lagi tinggi. Kalau di rumah nggak ada yang rawat, aku Mhm. kerja, aku bilang gitu. Mhm. Aku minta untuk di fisik terapi. Mhm. Di saat itulah momen dimana dia tahu dia lumpuh. Si terapisnya datang bawa kursi roda. Ah, Why wheelchair? Dia bilang, oke. kenapa kursi roda? Iya. Iya, kan kita mau jalan-jalan keluar gitu. Iya. Iya, kenapa kursi roda gitu dia. Mhm.